Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang produk nutraceutical chondroitin. Berikut adalah anggota kelompok kami. Poin pertama yang akan kami bahas adalah nama bahan nutraceutica. Chondroitin atau chondroitin sulfat adalah nama glikosaminoglikan atau GAG yang terbuat dari urutan alternatif unit asam uronat tersulfasi berbeda dan N-asetil galaktosamin. Chondroitin sulfat terdiri dari asam beta-glukuronat dan N-asetil galaktosamin sulfat. Poin selanjutnya yang akan kami bahas adalah struktur kimia. Struktur kimia dari chondroitin memiliki 15-150 monomer. Selanjutnya ada karakteristik fisikokimia. Berat molekul dari chondroitin adalah 14.000. Ukuran bahan chondroitin bervariasi. Viskositas dari chondroitin relatif tinggi dan mampu mengikat air. Efek penggunaan chondroitin yaitu mengobati penyakit sendi. Selanjutnya ada dosis oral yang dianjurkan. Dosis oral yang dianjurkan 1.200 sampai 1.500 mg per hari. Poin selanjutnya adalah sumber dan teknologi. Sumber bahan chondroitin secara komersial diperoleh dari tulang rawan sapi atau anak sapi. Sumber lain seperti kartilago hiu, ikan, dan unggas juga digunakan. Selanjutnya ada teknologi manufaktur atau ekstraksi. Teknologi manufaktur chondroitin dengan mengisolasi chondroitin sulfat dapat menggunakan metode asam yaitu ekstraksi menggunakan larutan asam terhadap bahan baku selama kurun waktu dan suhu tertentu atau sebaliknya dengan metode basa. Poin selanjutnya adalah teknik analisis senyawa chondroitin. Teknik analisis pertama yaitu HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Prinsipnya adalah pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Setiap campuran yang dikeluarkan akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram. Selanjutnya ada elektroforesis agarosa. Prinsip elektroforesis agarosa adalah teknik pemisahan asam nukleat atau protein berdasarkan perbedaan medan listrik. Molekul dan partikel bermuatan akan bergerak ke arah elektrode yang memiliki muatan berlawanan di bawah pengaruh medan listrik. Selanjutnya ada elektroforesis kapiler. Merupakan metode elektroforesis yang digunakan untuk memisahkan asam amino, protein, lipid, karbohidrat, dan nukleotida dengan resolusi tinggi yang dilakukan pada pipa kapiler berisi buffer. Poin selanjutnya adalah level keamanan atau GRAS notice. Chondroitin yang memenuhi spesifikasi dan sesuai dengan Good Manufacturing Practice atau GRAS pada tingkat penggunaan mulai dari 50-200 mg per porsi atau sesuai dengan jumlah referensi yang ditetapkan yang biasa dikonsumsi. Poin selanjutnya adalah data toksisitas atau LD50. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada tabel. Poin selanjutnya adalah profil metabolisme dan bioavailabilitas chondroitin. Pada data pertama, physiological levelnya not applicated, dietary levelnya not applicated, nama metabolitnya itu polisakarida dengan berat molekul rendah. Pada data 2, physiological levelnya not applicated, dietary levelnya not applicated, dan nama metabolitnya chondroitin 4 sulfat. Selanjutnya adalah data outcome uji klinik. Hasil utama adalah penyempitan ruang sendi dengan hasil sekunder berupa penilaian nyeri dan fungsi menggunakan indeks WOMAC. Studi ini menunjukkan terjadinya penyempitan ruang sendi yang signifikan yaitu 0,14 mm pada kelompok placebo selama 2 tahun dibandingkan dengan tidak ada perubahan pada pasien yang menerima chondroitin, yang menunjukkan perbedaan yang signifikan antar kelompok. Poin selanjutnya adalah efek samping. Chondroitin merupakan suplemen herbal yang dapat menyebabkan beberapa efek samping. Di antaranya alopecia atau kebotakan, sembelit, diare, sakit perut, serta gejala kulit, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bentuk sediaan chondroitin di pasaran. Sediaan chondroitin di pasaran biasanya berbentuk tablet, kapsul, dan ekstrak cair.
Selanjutnya adalah profil farmakokinetika. Subjek penelitian sebanyak 20 pria sehat berusia 18-30 tahun dengan nilai tekanan darah normal atau tekanan darah sistolik 100-140 mmHg dan tekanan darah diastolik 60-90 mmHg dan detak jantung 60-80 bpm serta tidak ada nilai abnormal secara klinis dalam darah secara rutin. Subjek telah melakukan persetujuan penelitian dan dilakukan sesuai protokol. Kondroitin yang digunakan dalam bentuk sediaan kapsul dengan dosis 400 mg per kapsul. Subjek diminta untuk tidak makan dan minum kecuali air putih selama 12 jam sebelum pemberian dan hingga 2 jam setelah pengobatan dan penelitian dilakukan selama 3 hari. Poin selanjutnya adalah profil farmakokinetik dari kondroitin. Untuk Cmax-nya itu 12,7 mikrogram per mililiter. Untuk Tmax-nya itu 2,4 jam. Untuk AUC048 itu 179,1 mikrogram XH per mililiter. Untuk AUC024 itu 111,4 mikrogram XH per mililiter. Untuk tes setengahnya itu 5,16 jam. Poin selanjutnya adalah data sinergisme dengan obat atau nutrasetika lain. Yang pertama ada glukosamin dengan kondroitin. Fungsinya itu mengurangi rasa nyeri, mencegah atau memperlambat kerusakan kartilago, dapat menginduksi sintesis metaloproteinase. Yang kedua ada MSM dengan kondroitin sulfat. Fungsinya adalah sebagai peningkatan klinis yang signifikan dalam hal pereda nyeri pada pasien OA dengan kelas 1-2 Kallgren-Lorenz. Fungsi lainnya adalah untuk meningkatkan proses regenerasi pada jaringan tulang rawan tubuh dan menghasilkan cairan sinovial atau pelumas sendi pada gerakan sendi. Poin selanjutnya adalah klaim interaksi yang menguntungkan antara kondroitin dengan obat atau nutrasetika lain. Contohnya adalah glukosamin. Indikasinya yaitu meningkatkan metabolisme tulang rawan dan memiliki efek anti radang, sehingga dapat memperlambat proses degeneratif osteoartritis. Bentuk reaksinya yaitu glukosamin dan kondroitin merangsang sintesis proteoglikan di tulang rawan artikular dan menghambat aktivitas enzim kolagenase yang bertanggung jawab untuk menghancurkan tulang rawan. Oleh karena itu, glukosamin dapat bertindak untuk meredakan gejala, meningkatkan produksi tulang rawan, dan menunda perkembangan OA. Poin selanjutnya adalah produk kombinasi nutrasetika. Yang pertama ada GNC Triflex Promote Joint Health. Isinya itu ada glukosamin, MSM, dan hyaluronik. Fungsinya untuk menjaga kesehatan persendian. Yang kedua ada Doctor's Best Glucosamine Chondroitin MSM. Isinya ada glukosamin dan MSM. Fungsinya untuk menjaga kesehatan persendian. Yang ketiga ada Ultimate Nutrition. Isinya ada glukosamin, kondroitin, dan MSM. Fungsinya untuk menjaga kesehatan persendian. Yang keempat ada California Gold Nutrition. Isinya adalah glukosamin, MSM, dan hyaluronic acid. Fungsinya untuk menjaga kesehatan persendian. Yang kelima ada Kirkland Signature. Isinya ada glukosamin dan kondroitin. Fungsinya untuk menjaga kesehatan persendian. Yang keenam ada Swanson Premium Brand. Isinya glukosamin, kondroitin, dan MSM. Fungsinya untuk menjaga kesehatan persendian. Yang ketujuh ada No Food. Isinya adalah glukosamin, kondroitin, MSM liquid, vitamin C, dan mangan. Fungsinya untuk persendian. Yang kedelapan ada Nature Plus Triple Strength Ultra RX. Isinya adalah glukosamin, MSM, vitamin C, mangan, seladrin, dan black cherry. Fungsinya untuk kesehatan persendian.
Yang kesembilan ada Swanson K-glukosamin, kondroitin, dan MSM. Isinya glukosamin, kondroitin, MSM, vitamin C, dan kalsium. Fungsinya untuk masalah persendian. Yang ke-10 ada Blackmore's Joint Formula Advance. Isinya adalah kondroitin, glukosamin, mangan, dan boron. Fungsinya untuk kesehatan persendian. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.